Cloud storage sebenarnya udah butuh atau belum sih? Pada dasarnya nggak ada orang yang butuh cloud storage sampai akhirnya terlambat. Terlambat itu pertama, kita butuh upgrade storage tapi ternyata harga SSD udah terlanjur mahal, tidak terjangkau. Yang kedua, pengen beralih ke cloud ternyata harganya juga udah naik gara-gara tadi harga memori naik semua. Contohnya iCloud yang barusan aja naikin harga langganan per bulannya. Hampir semua orang saat ini punya data penting untuk disimpan walaupun sesimpel foto yang kita ambil dari HP. Satu foto bisa jadi sangat berharga karena momennya nggak bisa diulang. Tapi sebagian besar dari kita menganggap itu semua sebagai hal yang remeh. Sampai akhirnya HP-nya hilang, HP-nya rusak, dan semua kenangan tadi ikutan hilang. Dan bukan hanya foto, data tugas, data kerjaan, ada banyak banget yang kalau sampai hilang, bubar semuanya. Nggak semua bisa dibuat ulang, Bre. Tahun lalu saya udah bahas tentang cara backup data yang benar. Tapi metode backup yang benar tadi nggak murah. Contohnya, backup itu jangan cuma di satu media, tapi beberapa, dan kalau bisa bervariasi jenis medianya. Ada yang hard disk, ada yang SSD, internal, eksternal. Pokoknya dikondisikan jangan sampai kalau ada satu atau dua yang rusak, datanya hilang semua. Tapi tentu saja ini nggak murah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Dan kita bukan hanya bilang mahal dalam bentuk duit, butuh skill untuk bisa menjaga semua media backup ini bisa berjalan dengan baik. Gimana cara jaganya? Gimana kita bisa mendeteksi apakah ini ada tanda-tanda error atau enggak? Apakah waktunya ganti atau enggak? Dan semua ini lebih susah dibandingin hanya sekedar beli SSD atau hard disk. Jadi nggak cukup kita punya barangnya, kita juga harus bisa melakukan maintenance yang nggak akan bisa berhenti. Nah, waktu bahas backup di video yang lama, itu ada yang nanya, Kalau cloud storage kayak gimana? ya waktu itu belum saya bahas, sekarang baru dibahas. Walaupun namanya cloud, bukan berarti datanya disimpan di awan. Data tadi disimpan di komputernya orang lain. Jadi ada potensi masalah privacy di sini. Apalagi kalau kita bicara penyedia layanan cloud dari corporate raksasa yang reputasi soal privasinya nggak bagus. Apa iya data kita nggak diintip sama mereka? Nah, untuk masalah privacy ini, dalam hal apapun ada satu yang biasa disebut-sebut sebagai solusi. Open source. Sistemnya terbuka, bisa dilihat orang banyak, jadi akan ada yang tahu seandainya ada orang yang berusaha melakukan sesuatu yang aneh di dalam sistem mereka. Beda sama sistem tertutup, di mana orang nggak bisa ngelihat di dalamnya ada apa, apakah dimata-matai atau enggak. Inilah masalah privacy. Dalam industri cloud juga sama, ada yang namanya open source. Salah satunya Internext, cloud storage open source yang bukan nawarin penyimpanan doang, tapi juga privacy. Satu hal yang diragukan banyak orang dari penyedia layanan mainstream lainnya, menggunakan end-to-end encryption yang berarti hanya pemilik akun yang bisa mengakses filenya. Ada lagi tambahan keamanan ekstra seperti cleaner, antivirus, dan Meet, semacam Google Meet gitulah ya. Ada lagi dukungan untuk CLI and web dev serta kompatibel dengan Workflow Nest dan AirClone. Dan sama seperti layanan cloud lainnya, kamu bisa akses lewat web, desktop app di Windows, Linux, dan macOS, termasuk mobile app untuk iOS dan Android. Cuma untuk mobile app sayangnya belum ada fitur auto backup gallery, jadi mesti upload manual. Terus ada support file versioning. Kalau kamu lagi kerja dan salah nge-save, bisa di-restore ke versi sebelumnya yang belum salah. Ada 3 paket yang tersedia, Essential 1 TB, Premium 3 TB, dan Ultimate 5 TB. Ketiganya bisa bayar bulanan, bisa juga lifetime sekali beli. Kalau pengen nyobain, ambil bulanan yang Essential 1 TB dulu bisa, lagi ada diskon 90% untuk bulan pertama, cuma 20 ribuan aja. Setelahnya ikut harga normal. Paket yang termurah ini udah punya perlindungan komplit, Post Quantum Encryption, Zero Knowledge Encryption, serta VPN encryption. Udah bisa two-factor authentication dan ada password protected file sharing juga. Dan ingat, ini open source yang berarti pengawas keamanannya ada banyak, bre. Tinggal klik link di bawah, pilih paket yang kamu mau, dan udah tinggal bayar dengan garansi 30 hari uang kembali kalau merasa nggak puas. Untuk sementara pembayaran hanya bisa pakai kartu atau PayPal. Jangan lupa pakai link yang saya kasih, diskonnya lebih gede. Tapi di luar masalah privacy, ada banyak banget kelebihan kita pakai cloud. Pertama, kamu bahkan nggak perlu punya PC atau laptop, bre. Yang penting ada koneksi internet. Dari HP bisa, dari tablet bisa. Habis foto langsung upload, habis bikin dokumen langsung otomatis bisa diupload ke cloud. Gak perlu punya hard disk atau SSD eksternal. Kedua, filenya bisa dibuka dimanapun. Beda dengan tadi, kita backup manual, backup di PC, backup di laptop gitu ya, hard disk eksternal. Itu hanya bisa dibuka ya saat kita pegang device-nya. Kamu kerja di rumah, udah di close, nggak bisa dilanjutin di tempat lain. Kecuali udah kamu copy ke flash disk misalnya.
misalkan. Tapi ini pun juga bakal repot. Nanti di cafe kamu kerjain, habis itu udah di save, sampai rumah mau dibuka ternyata error atau flash disknya hilang. Akhirnya bubar. Tapi kalau pakai cloud semuanya aman, bisa diakses dari manapun. Bahkan kamu keluar pinjem laptop, pinjem PC-nya teman kamu, tetap bisa mengakses. Bahkan kalau filenya error sekalipun, tadi ada file versioning, bisa buka versi sebelumnya. Ketiga, keamanan. Dalam hal ini berarti untuk serangan virus, serangan hacker, dan sejenisnya. Cloud jauh lebih aman dibandingin kita nyimpen sendiri di rumah. Ada berapa banyak user yang PC-nya kena virus, terus ada lagi yang kena ransomware gitu ya, di lock terus dimintain tebusan. Orang yang udah biasa pegang PC aja banyak yang kena. Bahkan orang-orang IT ada banyak yang kena malware. Apalagi orang awam kayak kita, bre. Nah, kalau kita pakai layanan cloud, itu semua seharusnya bisa terhindar. Kenapa? Karena di sana mereka punya orang-orang yang memang kerjaannya menangkal semua virus dan malware. Memang nggak ada sistem keamanan yang 100% bagus, tapi mau dibilang mereka di sana 90% itu jauh lebih bagus dibandingin kita di rumah yang 0% nggak paham tentang malware. Keempat, nggak ada lagi datanya salah nge-save. Yang biasa kerja pakai dokumen pasti udah pernah ngalamin, udah ngetik lama gitu ya, di-update banyak, habis itu di-save terus di-close. Ternyata salah. Waktu dibuka lagi udah terlambat karena semua udah ke-save. Kalau belum di-close masih bisa di-undo sampai kesalahan tadi hilang ya, kita ulang dari awal. Tapi kalau udah terlanjur di-save dan di-close, gak bisa diulang lagi. Tapi dengan cloud semua itu aman karena ada yang namanya file versioning. Satu dokumen bisa punya beberapa versi. Save-an terakhir ada, save-an 2 jam yang lalu ada, save-an kemarin ada, minggu lalu juga ada. Tinggal di-restore ke mana yang kita butuhkan. Dan semua itu gak makan ruang penyimpanan. Jadi filenya cuma satu tapi ada banyak versi. Dan ini gak bisa kita lakukan di rumah. Kelima, gak perlu pusing mikirin hard disk atau SSD baru untuk backup data karena semuanya udah dilakukan sama server cloudnya. Beda dengan nge-save data di rumah, kalau kita nge-save-nya satu, ya berarti cuma satu doang, nggak ada backup. Kita harus dengan sengaja beli hard disk baru, beli SSD baru, dan sengaja mengcopy datanya, membackup manual. Tapi kalau di cloud, nggak perlu bre. Kamu nge-save satu kali aja, semuanya udah otomatis di backup sama mereka. Dan semua hal tadi membuat cloud storage jadi hal yang lumayan penting buat kita yang memang butuh datanya nggak boleh hilang. Karena yang namanya kerusakan nggak ada di kalender. Dan kalau sampai terjadi, bukan hanya kita kehilangan nilai material, tapi nilai non-materialnya kayak foto yang nggak bisa diulang lagi. Jadi dengan segala macam plus dan minusnya, apakah kamu termasuk orang yang udah butuh cloud storage?